Halo guys, jadi sebenarnya ini gue udah balik ke Jakarta, udah nggak di Bali. Dan seperti yang kalian tahu, waktu itu gue ada sempat bikin satu video, itu modal 1.500 untuk hidup di Bali. Udah sempat upload episode satunya, dan di sana gue bilang nanti akan ada episode 2, 3 dan selanjutnya. Jadi nanti mungkin di next episode ya, di besok kita akan update untuk kita punya Porto Challenge di Bali. Cuman kenyataannya capek guys, ya sangat capek karena akhirnya gue dari Bali itu pulang naik mobil. Jadi pergi naik pesawat, dan kebetulan teman gue ada yang bawa mobil ke Bali. Akhirnya pulangnya gue ikut dia kan, naik mobil nyetir ke Banyuwangi, Surabaya, ya Jogja, Semarang segala macam. Capek banget ya, capek banget. Ini pun masih makanya suara gue agak serak kan, karena di jalanan kecapean, mungkin kurang minum. Akhirnya gue jadi nggak bisa update episode berikutnya. Dan sebenarnya akunnya udah margin call guys yang terakhir. Ini margin call tapi udah WD juga ya. Tapi walaupun udah margin call ya, gue pengen bikin episode ini supaya nanti ya kalian ada lanjutannya dari episode yang sebelumnya. Karena di episode sebelumnya itu memang kita udah profit sampai $6.000 ya, kalau nggak salah ya, $6.000, tapi belum kita withdraw ya. Dan ini supaya netizen juga nggak banyak berisik. Pasti nanti ada yang bilang akun demo ya kan, atau enggak itu habis itu jadi MC gitu kan, segala macam. Ya memang beneran akhirnya MC gitu, tapi WD-nya berapa? Nah ini kita akan sama-sama lihat. Oke, ini harus sudah kelihatan ya. Nah ini akun yang kita pakai $1.500 untuk hidup di Bali. Nanti kalian bisa cocokin akunnya. Ini udah MC ya, udah habis. Nanti kalian bisa cocokin ya sama episode sebelumnya. Ini ya nilai nominal yang kita top up dan tanggal serta jamnya. Nanti silahkan cocokin dengan episode yang sebelumnya yang ada di channel YouTube ini. Ini 25 juta pas sebenarnya ya. 25 juta pas. Kita dapat USD-nya sekitar $1.513. Dan akhirnya itu sampai kita trading sampai hari kedua ya. Ini kita dapat banyak di sini ya, buy Bitcoin sama ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan akhirnya setelah trade ini kita selesai, kita withdraw. Nah, ini withdrawnya nih ya. Jadi ini kita withdraw 5.500 ya sama 2.500. Berarti total kita withdraw $8.000. $8.000 itu berarti saya lihat di sini ya, $8.000 kalau kali 16.200 sekitar 129.600.000 ya, dikurangin modalnya. Nah, berarti profit sekitar 104 juta lah. Ya ini kita udah aman ini. Ya kita udah aman di sini. Nah setelah itu berarti kan pas di sini itu saldonya waktu itu total ada 10 ribuan kalau nggak salah. Kita withdraw 8.000, masih ada 2.000 kalau nggak salah $2.030. Habis itu kita trade di sini, kita masih ada profit ya $19. Habis itu ada loss ya segala macam. Dan terakhir ini, nah ini penyakit ya guys ya. Overload ya. Gua hajar di EU 6 lot sama Bitcoin 6 lot, dan akhirnya MC ya. Ini ada negative balance protection. Jadi ini nambah ke saldo ya. Jadi totalnya withdrawnya segini 8.024. Ini sebenarnya depositnya cuma 1.500, tapi karena ada negative balance protection ini dia nambah ke deposit. Jadi di sini deposit jadi 1.900 sekian. Artinya 1.500 kita withdraw 8.000 ya, sekitar 6.800, atau rupiahnya sekitar segini, sekitar 104 juta sekian. Nah ini udah nol nih ya, udah nggak gue lanjutin juga karena udah nggak di Bali. Nah di sini gue nggak suka kasih janji-janji palsu atau janji-janji manis yang nggak bisa diaplikasikan oleh orang lain. Kalian pasti akan tanya, bisa nggak bang kalau gitu 25 juta setiap minggu ubah aja jadi 100 juta ya? Bisa nggak 25 juta dalam 2-3 hari jadi 100 juta? Jawabannya adalah nggak bisa. Ini kebantu karena adanya momentum, dan momentum itu datangnya nggak bisa setiap saat gitu. Nggak bisa setiap saat lu maksa trading, nggak bisa ya. Ini kebetulan ada momentum, dan seperti yang gue bilang, akun yang gue pakai ini $1.500 namanya akun untuk challenge, dan risk per trade itu sangat besar. Di awal gue pakai 10%, 15%, 20%. Pas udah profit langsung gue pakai profitnya semua untuk jadiin risk per trade ya. Makanya dari 1.500 bisa cepat langsung ke 10.000 ya dalam 2 hari. Kalau trade biasa disiplin dengan MM itu nggak mungkin bisa. Dan cara seperti ini ya, gue nggak pernah menyarankan untuk pemula lakuin cara seperti ini. Kenapa? Mental kalian bisa jadi rusak gitu. Kalian akan trade, wah ini pas rugi rusak, pas untung pun rusak. Maksudnya gini, pas rugi, oh gila ini gue baru top up langsung habis sih, gue top up lagi habis lagi, gue top up lagi habis lagi. Akhirnya kalian jadi punya mental seperti penjudi ya, hajar terus top up, hancur ya, rusak jadi tradingnya. Kalau pas profit rusak juga. Misalkan kayak gue nih, misalkan profit ya, ini kalian lihat nih 20 juta, 25 juta ke 100 juta sekian. Wah enak banget ya, gue berhenti kerja aja kali ini, modal 25 juta bisa 100 juta, besok bisa lagi. Kenyataannya pas diulangin minggu depan, bulan depan, hasilnya nggak bisa sama, bisa jadi MC. Sedangkan kalau gua misalkan ya, kita anggap deh akun $1.500 yang gua challenge ke Bali ini, anggap dari hari pertama nggak ada profit dan MC misalkan abis, apakah mental gua rusak gitu? Gua revenge, gua top up lagi gitu, gedean gitu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena gua udah tahu dari awal ini memang challenge for fun, dan di akun utama gua yang modalnya $50.000, $80.000, gua stick terhadap money management, pakai risk per trade 0,5 sampai 1%, dan itu nggak akan pernah diganggu gugat. Jadi maupun akun ini misalkan MC, ya udah, gua nggak pengen revenge, gua nggak stres ya,
Gue tahu ini adalah uang yang memang ya udah uang untuk challenge yang nggak seberapa besar. Di akun utama gue yang modalnya puluhan ribu sampai 100 ribu dolar, gue tetap stick ke money management. Nah itu gue bisa. Pertanyaannya apakah semua orang bisa? Jawabannya belum tentu. Makanya gue nggak pernah ajarin kalian dengan cara ini. Gue selalu ajarin kalian pertama utamain kedisiplinan dalam money management. Gunakan risk per trade 0,5 sampai 1%. Kalau akunnya kecil banget oke lah, misalkan 2 sampai 5%. Tapi kalau akunnya misalkan udah 5.000 dolar atau misalkan udah 10.000 dolar atau even 20.000 dolar, pakai 0,5 sampai 1% aja udah cukup. Ya jangan terlalu besar risknya. Yang kedua, apakah cara trade seperti ini bisa diikutin? Bisa diikutin kalau misalkan kita 24 jam bareng. Misalkan kemarin gue pergi bareng Ryan ya, gue bareng Ryan, bareng Sherry, bareng Bintang ya segala macam. Kalau misalkan bareng gue terus ya mungkin bisa update position, bisa update trailing stop ya, size-nya mungkin bisa ikutin segala macam. Tapi kalau misalkan nggak bareng terus susah gitu menurut gue. Kenapa? Karena kalau misalkan pas gue trailing stop bisa jadi lu lagi tidur gitu kan, lu nggak ikut trailing stop. Pas gue entry bisa jadi lu lagi kerja, ke skip. Susah. That's why yang gue share ya ke plan di di IG subs gue itu semuanya rata-rata swing play atau intraday. Sedangkan yang kalian lihat tadi yang cuan banyak itu kan scalping mode ya kan. Kalau scalping nggak bisa gue share karena baru entry 10 menit 15 menit udah close gitu, udah TP atau kena SL. Sedangkan gue misalkan 10-15 menit udah kena TP atau kena SL, orang ada yang baru baca gitu kan. Susah. Ya menurut gue nggak bisa. Tapi kalau swing play mungkin masih bisa lah. Tapi at the end menurut gue, kalaupun kalian memang mau trading, ini satu rules yang paling penting ya, yang selama experience gue 8 tahun ya di dunia trading, kalian harus bisa trading sendiri. Karena kalau kalian ikutin orang terus ya, kalian even ikutin gue, misalkan kalian yang ada di IG subs deh, kalian misalkan kayak sering bilang thank you bang Bitcoinnya, thank you bang GBP JPY nya, thank you Euro USD nya, cuan gitu segala macam. Iya cuan. Pertanyaannya apakah semuanya cuan? Jawabannya belum tentu loh. Ada yang tidur ya, ada yang lagi kerja, ada yang nggak ngikutin segala macam. Tapi ketika kalian bisa trading sendiri, kalian punya sistem sendiri, kalian tahu risknya ini berapa, kalian ngerti semuanya sendiri, kalian bisa trading sendiri dengan aman, tentram, nggak perlu dengerin kata orang lain, nggak perlu bias, nggak ada confirmation bias, dan kalian udah katakan, oh ini bisa growth nih 20%, 30% sebulan, oh ini drawdownnya 10% dengan metode ini, itu jauh lebih nikmat. Mau scale up, mau ganti misalkan ada 5 account, 6 account, itu akan jauh lebih enak. That's why apa yang gue lakuin sekarang gitu. Gue punya banyak sekali teman-teman trader event yang growthnya itu sangat fantastik ya, portonya jauh lebih besar, cara tradingnya mungkin lebih bagus dari gue gitu ya. Mereka misalkan ngobrol nih, gue lagi buy ini segala macam ya, Euro USD segala macam, GBP JPY, gue analisa kalau misalnya menurut gue misalkan ini masih turun, mereka beli, ya gue nggak ikutan gitu. Apa yang gue entry dengan jempol gue ya itu mostly semua analisa gue sendiri. Kalau gue lihatnya misalkan mau naik ya gue buy, kalau mau sell ya gue sell gitu. Kecuali misalkan lagi challenge sih, kayak misalkan lagi rame-rame waktu itu lagi makan seafood, coba yuk kita challenge gitu modal 500.000 rame-rame misalnya buy GJ gitu bareng-bareng, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau di akun utama gue nggak pernah trading ikut-ikutan orang lain. Gue trade by myself ya, gue trading dengan setup yang udah gue buat sendiri. Kenapa? Pertama ya nggak ada confirmation bias. Yang kedua, gue tanggung jawab terhadap plan yang gue buat sendiri. Ketiga, kalau misalkan kena TP ataupun kena TS ataupun kena SL, gue nggak ada tahu gitu jangan ikutin, tahu gitu gue sell aja, tahu gitu gue trading sendiri. Nggak ada alasan-alasan seperti itu, karena memang semua trade itu ya gue entry berdasarkan apa yang gue lihat sendiri, apa yang gue analisa sendiri. Sedangkan by the way sorry ya ini agak gelap ya karena ini udah malam dan ini di mobil ya, gue nggak sempet setup kamera, jadi gue bikin segini, semoga bisa bermanfaat. Nanti gue bakal bikin beberapa video yang lebih proper besok atau lusa. Kali ini gue belum sempet karena udah mau jalan lagi habis ini. Ini cuma pakai lampu mobil doang ya, semoga masih enak dilihat lah ya karena kamera kayak harusnya lumayan bagus. Ketika kalian misalkan ikutan ya, misalkan kalian ikutin apa yang gue trade gitu, sekali cuan, 2 kali cuan, ketiga kali ya kalian wah ini cuan terus nih ya, gue gedein lah risknya, tahu-tahu rugi. Keempat kalian pengen revenge, harusnya udah rugi nih, habis ini untung nih, kalian revenge rugi lagi. Besok kalian mulai ngerasain nih orang nih si Dennis nih kayaknya nggak bisa trading nih ya, rugi 2 kali atau rugi 3 kali, profitnya baru 2 kali. Padahal sebenarnya mau itu profit 2 kali rugi 3 kali pun ya, ketika kalian disiplin dengan MM harusnya hasil akhirnya masih untung. Cuman kalian nggak disiplin sendiri dengan money management, kalian buat narasi sendiri, wah ini udah untung nih gedein posisinya, wah ini udah rugi nih misalkan revenge segala macam. Susah. Menurut gua satu kalimat penting yang harus dipunyain setiap trader yang benar-benar mau bisa trading for living adalah bisa trading sendiri. Mau kalian ketemu orang sejago apapun tetap bisa trading sendiri. Karena percuma, gue yakin gue punya temen ya, gue punya network yang orang-orang yang bisa trading itu jauh lebih banyak dari kalian. Yang portonya jauh di atas gue itu pasti gue punya lebih banyak gitu. Maksudnya misalkan kalian punya teman trader gitu, kalian punya 10-20 orang, mungkin gue punya 50-100 orang. Temen yang bener-bener dekat mungkin 10-20 orang. Yang portonya mungkin sekali entry EU gitu bisa 50-80 lot, sekali entry Bitcoin bisa 30-40 lot, 30-40 Bitcoin gitu misalkan di derivatif. Pertanyaannya apakah gue ikutin mereka? Jawabannya enggak. Gue tetap trading sendiri. Mungkin kalau misalkan ngobrol-ngobrol tukeran insight, tukeran pikiran iya. Tapi pas mau entry gue harus tetap lihat chart, gue harus buat setup gue sendiri. Itu rules yang gue selalu patenin gitu.
Kenapa? Karena gue tanggung jawab dalam setiap trade yang gue lakukan, nggak ikut-ikutan orang lain. Makanya kalau kalian sering tanya gue, bang kenapa lu nggak buka grup premium aja, kenapa lu nggak buka grup Signal aja, ya biar orang-orang ikutin segala macam. Gue yakin kalau misalkan ada 100 orang yang join nih, misalkan ya udah ada 100 orang gitu, tradingan gue misalkan di akun 1000 jadi $1.800, untung dong 80%. Semua jurnal trade-nya rapi segala macam, SLTP semua rapi, dianggap semua rapi segala macam. Apakah 100 orang itu bakal cuan? Menurut gue enggak. 30%-nya udah bagus. Kenapa? Balik lagi, ada yang lagi tidur, ada yang lagi kerja, ada yang lagi nggak disiplin, ada yang size-nya oversize, ada yang size-nya nggak rata, ada yang revenge, ada yang bandel. Ujungnya apa? Ketika kalian rugi, yang salah siapa? Kalian akan nyalain, oh ini gara-gara ikutin Dennis nih trading plannya nggak benar, padahal akunnya cuan. Tapi kalau misalkan gue share semua personal trade gue ke orang yang memang bisa trading dan memang disiplin, nah itu hasilnya akan beda, hasilnya akan bagus. Makanya gue nggak bisa share sembarangan ke publik, oh buy ini, sell ini, buy ini, sell ini, nggak bisa. Ya, nanti malah banyak kan yang rugi gitu ya. Yang baru untung 1-2 kali gedein akhirnya margin call gitu. Karena nggak semua orang bisa disiplin, guys. Makanya at the end gue selalu bilang kalian harus bisa trading sendiri. Nah, kalau kalian belum bisa trading sama sekali gitu, gue ada satu ebook ya, ini merupakan ebook yang udah gue rancang ya dari semua experience gue dari 2017, 18, 19 pas masih rugi ya, rugi ratusan juta ya sampai 2020 akhirnya mulai bisa profit walaupun belum konsisten, dan akhirnya sampai bisa konsisten profit dari 2022 sampai sekarang. Ebook ini gue namainnya Kitab Trading, isinya total ada 123 halaman dengan 10 bagian. PR-nya cuma satu, kalian harus sedikit rajin membaca. Kalau kalian sedikit rajin membaca, kalian mau baca semuanya halaman demi halaman sampai ini selesai, at least 1-2 minggu, maka semua knowledge dasar mulai dari cara analisa, cara atur risknya, SOP-nya, strateginya, semuanya itu udah lengkap di sana. Asal kalian mau rajin sedikit untuk membaca, kalian pasti ngerti dan pasti kalian paham. Setelah itu next step-nya apa? Ya udah tinggal repetitif aja. Practice by doing. Nanti mau di demo account, di real account terserah kalian, tapi at least kalian bisa pahamin 123 halaman ini dulu supaya trading kalian tuh nggak cuma asal-asal pencet by feeling, tapi didasari reason yang kuat dari analisa yang kalian buat dan juga kedisiplinan terhadap risk dan juga money management itu. Tapi kalau misalkan kalian orang yang nggak suka baca, menurut gue jangan dibeli karena nggak ada gunanya gitu. Gue jual tuh murah banget ya, cuma 150.000. Kalau kalian punya keinginan untuk belajar dan kalian mau baca, silakan beli, linknya udah gue taruh di deskripsi. Gue tahu 150.000 itu kemurahan, sangat-sangat murah, even nggak sampai $10, padahal isinya ada 10 bagian, ada 123 halaman. Tapi ya udah nggak apa-apa karena gue nggak cari untung di sini. Tapi harapan gue untuk kalian yang sedikit mau belajar dan mau sedikit rajin membaca, kitab trading ini bisa membantu untuk membentuk pondasi dasar supaya kalian nggak rugi terus, kalian nggak margin call terus, dan yang paling penting kalian nggak treat trading ini seperti judi. Linknya gue udah taruh di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau kalian udah selesai baca, coba kalian balik lagi ya ke video ini, kalian komen boleh, atau kalian boleh DM Instagram gue, kalian kasih feedback gimana isi ebooknya. Kalau misalkan ebooknya ada yang kurang segala macam, kalian boleh kasih feedback. Kalau bagus ya, kalian berasa itu bermanfaat, kalian juga kasih feedback supaya nanti bagian-bagian yang kurang bisa gue improve lagi. Tapi so far dari 12 sampai 15 orang yang udah baca ebooknya, mereka bilang sih nggak pernah nemuin ebook yang selengkap itu, karena yang benar-benar gue tulis sendiri by experience gitu, bukan cuma sekedar teori doang. Ya harapannya setelah gue share kayak gini bisa jadi manfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like juga videonya dan subscribe ya untuk yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kalau punya pertanyaan komen di bawah, nanti gue akan jawab juga di sesi EME. Sampai ketemu, bye. Sampai ketemu, salam cuan.